warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Jack Academy Channel bersama saya Arisanti Kusnia. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait pungli di sekolah. Seperti apa sih kasus pungli di sekolah dan apa saja hukuman yang bisa didapatkan oleh oknum pelaku pungli. Tentunya kita akan bahas perkara ini bersama dengan pakar hukum kita, yaitu Bang Jack. Selamat datang, salam mengetik, salam keadilan. Oke nih Bang Jack, kita akan membahas terkait pungli-pungli di sekolah nih Bang Jack. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pungli itu Bang Jack secara umumnya nih? Pungli adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat negara atau abdi negara atau PNS lah bahasa seperti itu, yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum. Nah, contohnya ketika di desa, masyarakat pengen KTP, akhirnya dimintai biaya. Padahal untuk membuat KTP untuk santangan di desa itu harusnya kan gratis, free, tapi dimintai. Lah itulah pungli. Nah, semisal nih kita menjadi korban pungli, di mana kita bisa melaporkan oknum yang melakukan pungli itu Bang Jack? Kalau kita menjadi korban pungli, bahkan kalau ada kita melihat pungli, ya kita harus laporkan kepada aparat penegak hukum yang di kepolisian, kejaksaan. Bahwasanya Pak, saya mengalami tindak pidana, saya diminta uang oleh abdi negara atau PNS. Pak, saya melihat adanya pungli di tempat ini, ya kita laporkan. Yang tentunya dengan data-data yang konkret dan valid. Nah, kan kita membahas terkait perkara pungli yang ada di sekolah nih Bang Jack ya. Apakah boleh sih sekolah itu menarik biaya dari siswa atau wali muridnya itu? Yang jelas sekarang program pemerintah itu kan sudah jelas Mbak. Artinya kita itu sudah mendapatkan dari negara itu pendidikan yang gratis. Yang dimana inilah peran negara yang dimana ada undang-undang 45 bahwasanya pendidikan itu adalah kewajiban dari negara. Ada namanya Bosda, ada Bosnas, bantuan perasaan sekolah dari daerah dan sebagainya. Kalau saya kira masih ada pungli lah, itu yang perlu diteliti, dikaji lagi. Kok sejauh itu mungkin dari kepala sekolah atau penyelenggara sekolah kok sampai menarik biaya. Tapi masyarakat nih Bang Jack, pada kenyataan di lapangan banyak sekali masyarakat itu, terutama wali murid itu ya Bang Jack, mengeluhkan bahwa sekolah itu banyak sekali tarikan-tarikan biaya, ada yang biaya ini, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, itu apakah bisa dikatakan pungli atau bagaimana? Ya, kalau kita memang benar-benar terjadi di masyarakat, padahal di Kemendikbud itu nomor 44 tahun 2012 dan di Permen nomor 75 terkait itu sudah jelas, sudah gamblang bahwanya ketika ibarat sekolah SD, SMP itu dilarang untuk menarik biaya apapun. Nah, yang di sekolah menengah ke atas juga seperti itu. Kalau masalah itu, saya kira sudah juga ada di Permendikbud juga nomor 75 tahun 2016 juga disampaikan. Tapi kalau terjadi betul-betul bahwasanya komite atau sekolah menarik dengan paksa, contoh yang paksa gini, sudah alasan dengan infak, dengan sodakoh, biasanya seperti itu ya. Atau dia sering dengan hibah atau dengan kesepakatan, oke. Tapi ketika faktanya itu wali murid itu tidak mampu dan itu menyebabkan rapot ditahan, terus lagi tidak bisa ikut ujian, bahkan ijazah itu jelas itu pungli. Dan itu tidak ada terkaitannya di Permendikbud dan sebagainya. Karena di sana jelas bahwasanya penarikan yang memaksa itu salah satu adalah pungli, kategori pungli. Nah, apakah
pungli ini bisa dikatakan sebagai korupsi, Bang Jack? Itu jelas, karena pungli itu salah satu ibaratnya masuk kategori di tipikor tindak pidana korupsi juga. Makanya hati-hati, selain pungli itu masuk di pidana pasal 368 yang ancaman 9 tahun, Mbak, hati-hati ya. Nah, jika benar-benar terbukti nih Bang Jack, di sekolah ada suatu tindakan pungli sampai ijazah ditahan, rapor ditahan, atau tidak bisa ikut ujian. Nah, itu hukuman bagi oknum pelakunya itu apa nih Bang Jack? Yang jelas ketika benar-benar terbukti bahwasanya komunitas sekolahan atau penyelenggara sekolahan itu melakukan tindak pidana pungli, pastinya akan mendapat punishment hukuman pertama, itu harus mengembalikan uang di wali murid. Yang kedua jelas, hukum akan dikembalikan pada KW pidana, dalam hal ini pasal 368. Ancaman hukumnya tidak main-main, Mbak, 9 tahun ketika dari pihak komunitas atau sekolahan benar-benar melakukan terbukti melakukan tindak pidana pungli. Bahkan dalam tindak pidana tipikor masuk pungli itu, kategori masuk di tipikor. Nah, kalau sudah tipikor masuk, Mbak, akhirnya KPK akan turun di mana sekolahan itu berada. Contoh ketika di Jombang, semua akan KPK berada semua. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi memang harus benar-benar hati-hati dalam penyelenggaraan sekolah ini. Nah, terakhir nih Bang Jack, pesan-pesan Bang Jack untuk masyarakat, untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang ada yang melihat pungli atau tentang pungli ini sendiri, gimana nih Bang Jack? Pesan bagi masyarakat atau wali murid, tolong sama-sama kita sadar hukum, melek hukum. Ketika Anda melihat ada terjadinya pungli dimanapun berada, dan Anda juga menjadi korban, segera laporkan di aparat penegak hukum, baik di Polres atau Kejaksaan. Yakin di Indonesia ini, negara ini masih banyak orang-orang baik. Dan pesan yang kedua bagi komunitas sekolah ataupun guru ataupun kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Anda adalah seorang pahlawan tanpa jasa. Anda adalah pendidik. Anda adalah ikon negara. Ketika Anda benar-benar menjadi pahlawan tanpa jasa ini, benar-benar negara akan berterima kasih bangsa. Tapi jangan khianati kepercayaan masyarakat dan negara dengan melakukan tindakan pungli. Oke, pesan saya bagi masyarakat semua, kalau Anda melihat tindak pidana pungli, kita sama-sama harus sadar hukum. Kita selamatkan bangsa negara ini dengan ikut sadar hukum, melaporkan adanya tindak pidana pungli di kepolisian, di kejaksaan, dan mungkin kalau tidak berani, Anda bisa datang ke LSM ataupun LBH. Nah, pesan bagi guru, kepala sekolah, ataupun perangkatnya, komite, Bapak, Ibu sekalian, Anda adalah pahlawan tanpa jasa yang diharapkan oleh negara untuk membantu mencerdaskan anak bangsa. Tolong Bapak, Ibu sekalian, jangan kotori, jangan hianati amanah negara, amanah undang-undang, dan kepercayaan masyarakat wali murid tersebut. Saya berpesan, tolong hindari pungli. Kalau memang tidak bisa untuk menyelenggarakan pendidikan, langsung ibadah, ikuti aturan, ikuti perundang-undangan. Sekali lagi, tolong hindari pungli, jangan sampai melakukan pungli. Anda, Bapak, guru sekolah, pahlawan tanpa jasa. Terima kasih dari Bang Jack. Oke, itu tadi ya Bang Jack pembahasan kita terkait pungli di sekolah. Jadi gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang di luar sana sedang menjadi korban pungli atau melihat adanya tindakan pungli di sekolah, jangan takut untuk melapor. Kalian bisa menghubungi atau mendatangi kantor LBH ataupun LSM untuk pendampingan dalam melaporkan tindakan pungli tersebut. Jangan takut, karena apa? Negara kita adalah negara hukum. Kita pasti akan dilindungi oleh hukum. Oke, sekian video kita tentang pungli. Jika ada yang ingin ditanyakan,
Kawan-kawan bisa komen di kolom komentar atau datang untuk konsultasi langsung ke kantor hukum Jack and Associate. Kantornya ada di Kota Jombang. Gitu ya Bang Jack ya? Siap. Oke, sekian video kita kali ini. Saya Resa. Saya Bang Jack. Salam Bang Jack. Salam keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.